Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gatras. Jadi tema konten kita kali ini adalah konten ATB ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang baru bergabung atau bagi kalian yang belum tahu apa sih konten ATB ini, jadi konten ATB ini adalah konten yang membahas seputar isu-isu yang berkembang di dunia transportasi khususnya bus ya, atau konten yang membahas tentang seputar perkembangan dunia transportasi bus ya teman-teman. Jadi konten ini tujuannya adalah untuk membuka forum diskusi bersama. Oke, jadi bagi kalian yang belum subscribe channel Gatras, jangan lupa subscribe dulu channel Gatras, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gatras teman-teman. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi pada konten kali ini aku akan membahas suatu fenomena yang terjadi di Kota Malang menjelang libur Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Jadi semenjak beberapa hari yang lalu persaingan di Kota Malang ini kembali memanas teman-teman. Jadi penyebabnya itu bukan karena ada kompetitor baru yang masuk, atau mungkin bukan karena ada kompetitor yang membuka jalur baru, tetapi fenomena yang terjadi ini adalah fenomena perang tarif teman-teman. Jadi ada beberapa perusahaan otobus yang berlomba-lomba memberikan tarif murah kepada pelanggan setianya teman-teman. Jadi mengapa sih fenomena terjadi, lalu apa sih faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi, dan apa sih keuntungannya atas terjadinya fenomena ini. Jadi semuanya akan kubahas dalam konten kali ini ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke inti dari pembahasannya teman-teman. Berawal dari tanggal 17 Maret 2025, ada salah satu perusahaan otobus yang kemarin itu memberikan tarif promo atau memberikan tarif flash sale kepada pelanggannya teman-teman. Jadi kalau aku nangkapnya ini sekalian dia promosi jam baru ya teman-teman. Kebetulan perusahaan otobus ini kemarin baru saja membuka layanan jam baru dari Malang menuju Polres, itu angkatan malam teman-teman. Jadi jamnya itu kalau nggak salah jam 19.00 dari Malang menuju ke Polres Tangerang, dengan tarif promonya itu 310.000 teman-teman. Jadi tidak berselang lama dari situ langsung direspon teman-teman. Jadi ada salah satu perusahaan otobus juga yang langsung merespon dengan memberikan tarif promo atau tarif flash sale sebesar 250.000 untuk kelas eksekutifnya teman-teman. Jadi jedanya itu tidak lama ya. Jadi setelah GATS itu mengumumkan via media sosialnya yaitu Instagram, lalu tidak lama POM Trans itu juga langsung memberikan respon dengan memposting di official Instagramnya, yaitu tarif promo atau flash sale sebesar 250.000 dari Malang menuju ke Jakarta teman-teman. Untuk GATS sendiri itu bukan satu-satunya rute yang dikasih tarif promo atau flash sale ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah itu ada dua rute. Yang rute satunya itu dari Malang menuju ke Bandung teman-teman. Itu ada 3 kelas yang mendapatkan tarif promo atau flash sale. Itu ada kelas eksekutif, lalu ada kompartemen, lalu ada sleeper teman-teman. Jadi kalau nggak salah besaran tarifnya itu lebih murah 100.000 daripada tarif aslinya teman-teman. Lalu dari situlah diikuti beberapa perusahaan otobus yang juga saling berlomba-lomba memberikan tarif promo kepada para pelanggan setianya teman-teman. Kalau nggak salah itu ada Juragan 99 juga teman-teman, itu angkatan pagi ya, kelas bisnis. Dia juga memberikan promo sebesar 350.000-an kalau nggak salah itu. Kalau untuk tarif normalnya kurang lebih ada 500.000 teman-teman. Lalu ada juga PO Medalimas. PO Medalimas juga ikut berlomba-lomba teman-teman memberikan tarif murahnya kepada penumpang di rute Malang Jakartanya teman-teman. Kalau nggak salah dia itu tarif promonya 380.000. Oh iya, untuk M-Trans sendiri, jadi selain ada kelas eksekutif yang dikasih promo, dia juga ada promo kelas privat kabinnya ya teman-teman ya, atau kelas sleeper kompartemennya ya. Kalau nggak salah itu sekitar 350.000 teman-teman.
Jadi sangat luar biasa sekali ya. Berawal dari tanggal 17 tadi, semakin ke sini itu semakin banyak perusahaan otobus yang berlomba-lomba teman-teman. Jadi setelah ada GHTS, ada M-Trans, lalu ada medali emas tadi ya aku sebut, lalu ada juga Juragan 99 teman-teman. Lalu ada juga Rosalia Indah terbaru juga memberikan tarif promonya sekaligus promosi rute barunya teman-teman. Jadi tarif promonya ini kalau nggak salah ada di rute Malang Bandung yang rencananya di launching tanggal 22 Maret besok. Itu untuk semua subkelas ya, mulai dari XC Plus sampai dengan kelas tertingginya yaitu first class teman-teman. Kalau untuk besaran tarifnya aku kurang tahu ya, yang jelas di postingan Instagramnya Rosalia Indah itu kalau nggak salah besaran diskonnya itu kisaran 34% dari tarif normalnya ya teman-teman. Jadi selain di rute Malang Bandung, Rosalia juga memberikan tarif promo di rute Bandung menuju ke daerah Jawa Tengah, kalau nggak salah itu di rute Rembang Pati Lasem kalau nggak salah teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi persaingan di Kota Malang ini semakin hari memang sangat kompetitif. Lalu ada juga terbaru, aku dapat kabar juga PO Sinar Jaya. PO Sinar Jaya ini juga ikut perang tarif di sini teman-teman. Jadi dia memberikan tarif diskon kalau nggak salah untuk kelas eksekutifnya itu sebesar 245 atau 200 berapa gitu teman-teman. Pokoknya di bawah 250.000 teman-teman. Lalu ada juga PO Harapan Jaya yang nggak mau kalah memberikan tarif promo atau flash sale-nya, yaitu ada di dua kelas ya untuk Harapan Jaya ini, yaitu ada di kelas eksekutif sebesar 235.000 kalau nggak salah, atau 243.000 kalau nggak salah teman-teman, dan ada di kelas super luxury-nya yang harganya itu kalau nggak salah di kisaran 345 atau 50 ribuan teman-teman. Jadi itu tadi ya beberapa perusahaan otobus di Malang yang semakin mendekati libur lebaran malah semakin memberikan tarif yang ugal-ugalan ya, bisa dibilang saling memberikan tarif termurah kepada para pelanggan setianya teman-teman. Lalu faktor apa sih yang menyebabkan kenapa kok bukannya memberikan tarif lebaran? Biasanya kan seminggu sebelum lebaran biasanya itu perusahaan otobus saling berlomba-lomba untuk menaikkan tarifnya ya teman-teman. Ini malah kok menurunkan tarifnya. Jadi ini seperti tanda tanya besar ya teman-teman. Sebenarnya apa sih tujuannya, lalu apa sih yang mau dicari? Kok bukannya memberikan tarif tuslah malah memberikan tarif promo yang tarifnya itu jauh di bawah harga normal teman-teman. Ini ada beberapa hal ya yang mungkin mempengaruhi kenapa sih kok perusahaan-perusahaan otobus ini saling berlomba-lomba memberikan tarif termurahnya teman-teman, atau tarif diskon ya. Jadi di faktor yang pertama itu mungkin untuk tanggal-tanggal mulai 17 sampai tanggal 1 kemungkinan ya, itu untuk rute dari dari timur ke barat itu diperkirakan penumpangnya tidak seramai dari arah barat ke timur ya teman-teman. Jadi mayoritas penumpang yang mudik itu adalah penumpang dari arah barat menuju ke timur, sedangkan untuk dari timur menuju ke baratnya diperkirakan peminatnya jauh berkurang dari biasanya ya teman-teman. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa sih perusahaan otobus ini saling berlomba-lomba memberikan tarif termurahnya teman-teman. Lalu di faktor yang kedua, jadi ini menurut pandangan Gatras ya teman-teman. Jadi pandangan ini tidak mengikat, dan kalau kalian mungkin punya pendapat sendiri kalian bisa tulis di kolom komentar. Di faktor yang kedua mungkin karena Malang ini kan kota pelajar ya teman-teman. Jadi mungkin perusahaan-perusahaan otobus ini mengincar pangsa pelajar yang mulai tanggal 21 Maret 2025 ini kan sudah mulai libur ya untuk anak-anak mahasiswa atau mahasiswi. Jadi yang domisilinya di Jabodetabek itu kan pasti mudik teman-teman. Jadi mungkin yang diincar itu pangsa penumpang pelajar ini teman-teman. Jadi menurut Gatras bukan suatu tanpa alasan ya, kenapa sih perusahaan otobus ini berani ngasih harga murah di
hari-hari mendekati libur panjang Lebaran tahun 2025 ini teman-teman. Dan salah satu faktornya lagi ya teman-teman, aku juga mendapatkan kabar bahwasanya ada salah satu alasan kenapa sih kok tarif menjelang libur Lebaran ini malah dikasih diskon atau dikasih tarif murah. Jadi adanya isu bahwasanya penumpang itu beralih moda menggunakan moda transportasi kereta api teman-teman. Jadi penyebabnya itu dikarenakan kalau nggak salah karena adanya sistem buka tutup jalur ya, atau sistem satu jalur, atau bisa disebut kontraflow kah kalau nggak salah itu ya. Jadi mungkin dengan pertimbangan itu penumpang mungkin mengiranya bahwasanya perjalanannya akan sedikit terhambat karena diberlakukannya sistem satu arah, yaitu dari barat menuju ke timur ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi untuk perjalanan yang dari timur menuju barat kemungkinan akan sedikit terganggu dengan diberlakukannya sistem satu arah ini teman-teman, karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya untuk mudik ini itu yang banyak itu kan dari arah barat menuju ke timur ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin dengan perkiraan mereka, mungkin dengan estimasi mereka bahwasanya dengan diberlakukannya sistem tersebut nantinya perjalanannya akan sedikit terganggu. Makanya ada isu bahwasanya penumpang yang dari arah timur menuju ke barat itu mau berpindah moda ke kereta api. Makanya sebelum libur panjang Nataru itu perusahaan otobus mulai berlomba-lomba memberikan tarif diskon atau tarif flash sale teman-teman. Jadi kalau aku dengar dari teman-teman yang ada di lapangan ya, jadi itu sudah menjadi kesepakatan bersama bahwasanya beberapa pemain dari Malang atau beberapa pengusaha atau perusahaan otobus yang dari Malang melayani penumpang menuju ke barat itu nantinya akan memberlakukan tarif diskon, tetapi ada batasan-batasan tertentu ya teman-teman. Jadi setauku itu ada batasan-batasan tertentu, tidak semuanya ya. Jadi mungkin ada beberapa kuota yang diberikan untuk tarif diskon ini, jadi tidak semuanya teman-teman. Jadi informasi dari lapangannya seperti itu ya. Kalau menurutku masuk akal juga teman-teman. Jadi dengan diberlakukannya sistem satu arah ya memang sedikit banyak pasti berpengaruh kepada perjalanan ketika kita menuju dari timur ke barat ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi itulah mengapa perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha otobus yang melayani rute dari Malang atau Surabaya menuju Jabodetabek itu berlomba-lomba saling memberikan tarif termurahnya teman-teman. Jadi mungkin itu tadi ya 3 faktor. Yang pertama mungkin diperkirakan penumpang itu agak sedikit berkurang ya untuk yang mudik dari timur menuju ke barat. Jadi itu opini Gatras pribadi. Lalu yang kedua mungkin menyasar pangsa pelajar yang diperkirakan mudik di tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 1 ya. Apalagi Malang ini kan kota pelajar teman-teman ya. Jadi banyak sekali pelajar yang merantau ke kota Malang. Jadi itu juga opini pribadi Gatras. Lalu isu yang berkembang di lapangan ya ini tadi teman-teman. Jadi adanya sistem pemberlakuan satu jalur yang akan diberlakukan ketika musim mudik Lebaran tahun 2025 ini teman-teman. Jadi itu tadi ya 3 faktor mungkin yang mempengaruhi kenapa sih bukannya memberikan tarif tuslah atau biasanya malah berlomba-lomba menaikkan tarif, ini malah memberikan tarif termurahnya teman-teman. Lalu untuk apa sih keuntungannya ya? Yang jelas keuntungannya bagi para penumpang ya dapat tiket murah ya teman-teman. Jadi penumpang ini mendapatkan transportasi dengan pelayanan terbaik meskipun harga tarifnya jauh di bawah harga normal teman-teman. Jadi itu keuntungan untuk penumpang di rute ini ya teman-teman. Jadi memang rute Malang ini kalau bisa dibilang penumpangnya ini penumpang yang sangat spesial ya. Sangat dimanjakan sekali oleh pengusaha-pengusaha bus yang jalan di rute ini teman-teman. Jadi tidak hanya ke Jakarta tetapi juga ke rute Bandungnya teman-teman. Apalagi rute Bandung ini kan
akhir-akhir ini itu mulai kompetitif ya, mulai sengit persaingannya teman-teman. Jadi akan ada beberapa perusahaan otobus yang membuka rute barunya, yaitu dari Bandung menuju ke Malang teman-teman, termasuk Rosalia Indah ini ya yang paling dekat teman-teman. Lalu mungkin nanti akan ada Harapan Jaya juga, dan mungkin ada beberapa perusahaan otobus lain yang kemungkinan akan membuka rute baru di jalur tersebut teman-teman. Jadi itu tadi keuntungannya. Jadi kalau dilihat persaingan di Kota Malang semakin kesini ya bisa dibilang sangat-sangat kompetitif banget teman-teman. Jadi semakin kesini pengusaha-pengusaha bus di rute ini itu semakin kesini semakin bagaimana caranya sih agar penumpang ini mau menggunakan jasa layanan transportasi bus miliknya ya teman-teman. Salah satu caranya yaitu tadi teman-teman. Cuman apakah ini baik ke depannya, ya mungkin kalau untuk penumpang akan baik-baik saja ya. Jadi kalau untuk penumpang itu semakin murah tarif ya yang jelas semakin diuntungkan teman-teman. Tetapi untuk para pengusaha bus itu sendiri apakah itu semakin lama semakin baik? Kalau menurutku ya mungkin bagi yang punya modal besar atau bagi yang punya modal lebih ya aman-aman aja ya teman-teman. Tapi kalau untuk pemain-pemain yang ya bisa dibilang middle itu ya kurang baik juga untuk kelangsungan operasional atau kelangsungan perusahaannya teman-teman. Apalagi untuk rute Malang ini kabarnya dalam waktu dekat juga akan kedatangan pemain baru teman-teman. Dan kabar buruknya ada juga perusahaan otobus yang kabarnya sudah melambaikan bendera putih di rute Malang, padahal bisa dibilang perusahaan otobus ini masih baru ya di rute ini teman-teman. Entah ini kabarnya benar atau enggak, yang jelas mudah-mudahan para pengusaha-pengusaha yang ada di rute Malang Jakarta ini kedepannya semakin memberikan persaingan yang sehat ya, agar kedepannya juga memberikan efek yang baik untuk kelangsungan perusahaan mereka teman-teman. Jadi itu tadi sedikit pembahasanku tentang fenomena yang terjadi sebelum memasuki libur panjang musim mudik 2025 teman-teman. Semoga dengan adanya tarif promo dan tarif murah ini, penumpang yang masih ingin kembali ke daerahnya masing-masing sesuai dengan rute bus yang dilayani itu bisa mendapatkan tarif termurah dan pelayanan terbaiknya teman-teman. Jadi jika kalian mungkin punya pendapat atau opini pribadi yang berbeda dari apa yang aku sampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi nanti kita akan sharing-sharing di sana teman-teman. Jadi apa-apa yang memang menyebabkan kenapa sih kok perusahaan otobus ini semakin berlomba-lomba memberikan tarif murah atau perang tarif ya istilahnya, atau bahasa kasarnya itu perang tarif teman-teman. Jadi sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video Gatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.